Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi. Kita akan coba bincang beberapa hal. Di antaranya kita akan mencoba untuk melihat ke dalam berkaitan dengan model komunikasi manusia Bima yang membatin. Saya sengaja kemudian menyebut istilah komunikasi yang membatin oleh karena saya membaca dalam teks-teks kebudayaan yang hidup di masyarakat Bima bahwa kita menemukan kata-kata yang acap kali berkaitan dengan hati, diantaranya kalembo ade, maja ade, bae ade, ngahi ade. Dan kata-kata yang berkaitan dengan itu selalu saja diucapkan di mana-mana. Nah, akrab sekali dengan masyarakat. Tentu saja ini kata bukan sembarang kata. Ini kata yang diucapkan yang tentu saja dia punya dasar yang sangat kuat, di mana kemudian sejak awal dahulu manusia Bima menggunakan komunikasi yang saya sebut dengan komunikasi yang membatin. Di dalam model percakapan yang hidup di masyarakat, misalkan berkaitan dengan istilah kalembo ade, cuarere kalembo ade. Jadi di mana-mana kadang dikala berdiri kita sebut kalembo ade, dikala duduk kita sebut kalembo ade, dikala makan kita sebut kalembo ade, dikala berjalan-jalan kita sebut kalembo ade. Selalu kita membawa hati di dalam desain komunikasi kita. Dan menurut saya ini berkenaan dengan kedalaman sisi yang disentuh oleh manusia Bima. Dan tentu saja dengan kedalaman ini kita tidak kemudian mendangkalkannya. Kadangkala kata-kata ini kemudian secara verbal diucapkan tapi kita tidak hayati apa makna di balik kata-kata itu. Sehingga ketika kita ucapkan kalembo ade, kita tidak tahu apa makna lembo, apa makna kalembo, apa makna kalembo kaitannya dengan hati. Padahal kalau kita lihat, lembo artinya lapang, luas, lebar. Hati kita bisa alih bahasakan dengan kalembo ade adalah lapangkan hati. Di setiap komunikasi kita, kita meminta kawan-kawan kita, sahabat kita, kerabat kita, keluarga kita untuk kemudian melapangkan hatinya. Entahkah itu dikala bertemu dengan tukang parkir, dikala tabrakan, dikala banyak peristiwa yang kita alami, kita selalu ucapkan kalembo ade. Dan ini menunjukkan bahwa kalembo ade punya dimensi yang sangat dalam, punya dimensi yang membatin dalam sisi komunikasi kita. Harusnya sejak awal, sejak kecil anak-anak itu memang ditempa dengan dimensi komunikasi yang membatin, sehingga kemudian kualitas komunikasi anak-anak menjadi kualitas yang lebih baik. Dia akan tumbuh dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang benar, komunikasi yang didasari dengan kesucian, kemurnian, kejernihan batinnya, sehingga nampak dalam pikirannya, nampak dalam tindakan dan perilakunya. Sehingga menurut saya di dalam desain komunikasi kita memang sejak dini harus dengan komunikasi yang membatin. Kita mungkin mengamati di dalam peristiwa sosial dalam kaitan dengan kesehatan, misalkan ada orang yang melakukan imunisasi itu dalam rangka menyehatkan jasadnya orang, menyehatkan lahiriahnya. Tetapi kadang kita abai, kita lupa bahwa ternyata ada hal yang lebih penting juga daripada raganya itu, daripada jasadnya itu, daripada lahirnya. Apa itu adalah batinnya. Imunitas batin harusnya lebih kuat, sehingga kemudian batin akan kemudian mengontrol, mengarahkan aspek lahiriahnya. Jadi imunitas lahir harusnya berbanding lurus dengan imunitas batin. Itu yang sejauh ini tidak saya
lihat. Sehingga apa yang terjadi dalam perkembangan kita dewasa ini justru kita menemukan kata-kata yang penuh dengan caci maki. Kata-kata yang sebenarnya derajat, harkat, dan martabatnya sangat jauh rendah sekali. Dengan demikian menunjukkan bahwa ini derajat peradaban kita semakin ke depan semakin menurun. Tentu saja kita bisa lihat di dalam peristiwa sosial kemanusiaan kita atau di dalam peristiwa di dalam media sosial. Kata-kata yang acap kali diucapkan, kata-kata yang penuh dengan kekerasan, sarkas, dan ini tentu saja tidak lahir dari hati. Ini bukanlah ekspresi hati, karena hati tempatnya kesucian, kemurnian, kejernihan, kebenaran, kebaikan, cinta, kasih sayang. Tetapi kemudian justru yang nampak dalam kehidupan kita di tengah masyarakat atau di dalam kehidupan di media sosial yang nampak adalah kata-kata yang penuh dengan kekerasan. Kita memanggil saudara kita dengan kata wawi. Kita memanggil saudara kita dengan kata lako, setan. Dan pada saat itu, menurut saya dengan ungkapan seperti ini, ada semacam diskontinuitas kemanusiaan. Jadi kita berhenti menjadi manusia. Kita menghentikan kawan kita menjadi manusia pada titik itu karena kita menyebut dia sebagai wawi, sebagai lako, sebagai bote, dan seterusnya. Kata-kata yang penuh dengan caci maki yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan seperti ini tentu tidak layak untuk dilekatkan kepada manusia. Padahal sejatinya orang Bima sejak dahulu dia model komunikasinya jauh di kedalaman batinnya, tumbuh dari kejernihan hatinya, dari kesucian hatinya. Sehingga kita kemudian selalu saja di dalam kehidupan kita menggunakan ungkapan-ungkapan berkaitan dengan ade atau berkaitan dengan hati. Dan di sisi lain, dalam frasa-frasa lokal yang saya dapatkan, selain model Kalembo ade, bae ade, neva ade, selalu hati yang dibawa dalam komunikasi kita. Dan harusnya di dalam kaitan dengan ini, ade bukan hanya dalam sebutan, tetapi kemudian mengontrol pikiran kita, mengontrol perlakuan kita, tindakan kita dalam tata ruang kehidupan, baik di rumah, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan berkomunitas, bermasyarakat, berbangsa, maupun dalam kehidupan bernegara. Sayangnya masih sebatas dalam pengucapan saja, belum mewarnai bagaimana corak kehidupan kita di tengah masyarakat, di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kembali lagi bahwa kita yang di Bima tentu saja melihat bahwa kondisi yang ada di Bima masih jauh dari harapan kita. Peradaban yang hendak kita bangun masih jauh sekali, sementara aspek humaniora dalam hal ini bahasa itu memberi sumbangan yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya peradaban itu sendiri. Semasa kita kemudian tidak mengkaji ulang, tidak menghidupkan lagi makna-makna di balik teks yang kita ucapkan, tidak menghayatinya, tidak menghidupkan lagi makna-maknanya, maka sekedar dalam ucapan saja, sekedar dalam penyebutan saja istilah-istilah yang berkaitan dengan hati, dan kita tidak bawa dalam pikiran dan renungan kita, kita tidak bawa dalam tindakan dan perbuatan kita. Akibatnya tindakan kita bertentangan kadangkala dengan hati nurani kita, kerja-kerja kita bertentangan dengan hati nurani kita. Oleh karena itu harusnya kita kembali lagi melakukan revitalisasi nilai-nilai kebudayaan. Kita kembali lagi untuk mengingat desain komunikasi kita yang cukup dalam, komunikasi yang kembali lagi saya sebutkan dengan komunikasi yang membatin.